Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran ke-1 bersama Ibu Devia Fitriani dari SDN Panungsia Gede, Kecamatan Sukabumi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui peta pikiran atau mind map, siswa mampu mengetahui isi teks yang telah dibaca. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam organ pernapasan hewan serta fungsinya. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan sebuah cerita yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias ini dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dan Dayu juga selalu membersihkan akuarium. Lalu mengganti airnya dengan air yang bersih setiap seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium. Ikan-ikan di dalam akuarium itu sedang berenang ke sana kemari. Dan Dayu pun memperhatikan soal mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air dan bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Selanjutnya, untuk mengetahui isi teks yang barusan Ibu baca, coba silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang memelihara ikan hias? Yang barusan Ibu bacakan ya, kira-kira siapa yang memelihara ikan hias? Pertanyaan yang kedua, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Yang ketiga, di mana ikan hias dipelihara? Ayo, di mana? Tadi pas Ibu membacakan cerita tentang Dayu dan ikan hias, di manakah Dayu meletakkan ikan hias itu? Pertanyaan yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Yang kelima, kapan akuarium dibersihkan? Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Coba dijawab dengan benar ya. Kalau kalian tadi mendengarkan Ibu dengan seksama, pasti kalian bisa menjawab semua pertanyaannya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai alat dan sistem pernapasan hewan. Yang pertama yang akan dibahas adalah sistem pernapasan hewan pada cacing tanah. Alat dan sistem pernapasan hewan serangga. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan hewan pada hewan ikan. Dan yang keempat, alat dan sistem pernapasan hewan pada amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan hewan yang akan dibahas adalah hewan reptil. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan hewan yaitu hewan burung. Dan yang terakhir adalah alat dan sistem pernapasan hewan pada hewan mamalia. Oke. Yang pertama kali yang akan kita bahas adalah
alat dan sistem pernapasan hewan pada hewan cacing tanah. Cacing tanah mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk ke dalam kulit, oksigen diikat oleh darah. Darah cacing mengandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh, lalu karbon dioksida dan uap dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Tentunya permukaan kulit cacing ya. Oke. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada hewan serangga. Nah, serangga bernapas menggunakan trakea. Trakeola mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Selanjutnya, alat pernapasan serta sistem pernapasan pada hewan ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kirinya, yang berwarna merah muda yang disebut dengan insang. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang akan bekerja bersama-sama seperti isap air, seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulai mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Ya, jadi saat itu air terhisap masuk ketika tutup insang menutup dan mulut terbuka. Lalu keduanya, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi, ikan itu bernapas dengan insang. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada amfibi. Katak merupakan hewan termasuk hewan amfibi. Kenapa disebut hewan amfibi? Karena katak tersebut hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Nah, ketika di air, pada fase katak-katak ini masih berupa berudu, ya. Jadi, ketika katak ini dalam fase berudu, bernapas menggunakan insang karena hidupnya di dalam air. Lalu, ketika katak ini dewasa, dia hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, amfibi memiliki kulit yang sangat lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan yang akan kita bahas yaitu pada hewan reptil. Nah, hewan yang termasuk reptil itu banyak ya. Di antaranya ada ular, ada kadal, ada cecak, ada buaya, dan biawak. Itu merupakan salah satu contoh dari hewan yang berjenis reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Bagaimana caranya? Yang pertama, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan yang terakhir lalu ke paru-paru. Nah, pada reptil yang sering berkubang, yaitu seperti buaya, ya, lubang hidungnya itu ketika dia di bawah air, maka lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi, air tidak akan masuk ke paru-parunya.
Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada hewan burung atau aves. Burung bernapas menggunakan sepasang paru-paru. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui hidung. Lalu udara tersebut masuk ke pembuluh udara. Udara masuk sebagian ke paru-paru dan sebagian lagi ke kantong udara. Pernapasan burung dibantu oleh kantong udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara mampu menyimpan udara. Nah, ketika terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan dalam pundi-pundi udara atau dalam kantung udara. Sebaliknya, saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, yang terakhir adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia itu adalah jenis hewan yang menyusui. Coba kalian tahu nggak? Hewan apa saja sih yang termasuk ke dalam hewan mamalia? Nih, Ibu contohkan. Yang pertama, ya, kuda. Ada lagi, kerbau. Coba apa lagi yang hewan itu ketika melahirkan anaknya menyusui? Ayo, apa lagi? Ada apa lagi? Ayo. Oh iya, ada kelinci, betul. Apalagi? Banyak ya hewan yang termasuk ke dalam jenis mamalia atau jenis hewan yang menyusui. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ya. Mamalia juga tidak hanya yang hidup di udara. Tidak hanya yang hidup di daratan, tetapi ternyata ada jenis mamalia yang hidup di air atau di laut. Ayo, ada yang tahu tidak? Ya. Contohnya adalah mamalia yang hidup di air. Yang pertama ada lumba-lumba, ya. Jadi, lumba-lumba itu bukan jenis ikan, tetapi masuk ke dalam jenis hewan mamalia, ya. Selain lumba-lumba, ada lagi nggak yang tahu? Apa sih jenis hewan mamalia yang hidup di air? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Ibu kasih tahu ya. Selanjutnya, hewan mamalia yang hidup di air ada lagi selain lumba-lumba yaitu paus, ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan kepada Ananda yang soleh dan soleha dapat dimengerti ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.